Ya, 21. Keep Wonosobo Asri Forever. Assalamualaikum Sobat Citra di Wonosobo dan di mana-mana. Jumpa kembali bersama Ricky Wibisana. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan tentunya tetap semangat ya. Hadir kembali Ricky Wibisana untuk Anda dimanapun berada, tanpa terkecuali yang lagi dengerin juga via streaming di jogjastreamers.com. Dimanapun Anda berada bisa mendengarkan Citra FM. Dan hari ini spesial banget di hari Kamis jam 10 sampai jam 11. Seperti biasa ada TTS Tanya Tenaga Kesehatan. Citra FM bekerja sama dengan Puskesmas Wonosobo 1 ya, dan kita udah kedatangan narasumber kita yang berkompeten di bidangnya tentunya. Ini kita perkenalkan dulu, kita sapa dulu ya. Ini kayaknya baru pertama kali Iya Mas. suaranya mengudara di Citra FM ya. Wah, ini ada Dokter Rizky nih. Iya. Halo Dok, apa kabar? Iya. Alhamdulillah baik Mas. Baik ya. Iya baik. Ini sedang praktek ya Dok ya? Iya, atau sekarang istilahnya apa namanya? Sekarang istilahnya kayak dokter gigi internship gitu. Internship Iya, ya. internship yang dari Kemenkes itu. Oke, dan ini langsung di Puskesmas 1. Iya, di Puskesmas Wonosobo 1. Biasanya kalau yang kemarin-kemarin yang senior itu kan ke RSI dulu atau RSI dulu. Iya, Ini jadi nanti Dokter Rizky langsung ke Puskesmas ya? Iya, jadi tukeran. Jadi ada yang gitu. saya di Wonosobo 1 dulu, baru nanti 3 bulan kemudian di RSUD gitu. Oh begitu ya. Berarti ini di Puskesmas Wonosobo 1 baru dua minggu. Iya, baru 2 minggu. Ya tapi kan nggak untuk di Wonosobo sendiri nih nggak jauh beda dengan Jogja ya. Iya. Terus ini ternyata dari Klaten ya. Iya, Dok, dari ya? Klaten. Apa kabar Klaten? Alhamdulillah ya, kayaknya fan-fan aja. Oke, dokter gigi intensif Dokter Rizky ya. Dan ini sudah sekitar 2 minggu ada di Puskesmas Wonosobo 1. Tentunya sudah langsung kalau intensif itu kan juga langsung praktek ya Dok ya? Iya, langsung menangani praktek. pasien ya? Iya, betul. Oke, dan ini tentunya kita bakal bertanya nih. Kebanyakan di Wonosobo ataupun khususnya di Puskesmas Wonosobo 1. Iya. Ini penderita gigi dan mulut ya? Iya. Ataupun permasalahan. Iya, permasalahan gigi dan mulut di Wonosobo tuh kebanyakan apa nih Dokter Rizky? Nah, selama ini ya, yang 2 minggu ini ketika saya kerja di Puskesmas Wonosobo itu untuk permasalahan gigi dan mulut ini banyaknya adalah gigi berlubang. Gigi berlubang dan juga gigi yang berlubang dan dibiarkan lama akhirnya dia meninggalkan sisa akar. Gitu. Iya, betul. Jadi kebanyakan ya otomatis itu sih Mas, dan biasanya juga yang kayak sisa akar dan harus dicabut jadi giginya hilang. Nah, itu banyak banget saya temui ketika kerja di Puskesmas Wonosobo 1 ini gitu. Jadi orang Wonosobo khususnya di area Puskesmas Wonosobo 1 ini kebanyakan karies gigi ya Dok ya? Iya, karies gigi berlubang. Kebanyakan anak-anak atau orang dewasa? Nah, kebanyakan ya anak-anak itu juga udah ada ya. Kemudian juga yang dewasa juga banyak gitu. Jadi ya kayaknya ya merata sih Mas itu. Ya? Baik anak-anak dan dewasanya. Biasanya ini gigi berlubangnya tuh udah parah atau baru permulaan atau gimana Dok? Nah, ini juga yang perlu perlu kesadarannya perlu ditingkatkan lagi, karena kebanyakan yang datang ke puskesmas itu kondisi giginya itu yang sudah parah, misalnya kayak sakit cekot-cekot baru datang ke puskesmas. Nah, sebaiknya kalau misalkan punya gigi berlubang walaupun cuma kecil atau kayak baru item-item kecil gitu, itu bawa saja ke Puskesmas Wonosobo atau ke Vaskes 1 terdekat atau klinik terdekat. Karena apa? Karena gigi berlubang walaupun misalkan masih kecil itu masih bisa dirawat gitu ya. Iya, jadi untuk segera penanganan itu bisa lebih cepat gitu. Karena kalau misalkannya udah sakit, cekot-cekot baru datang dibawa, baru datang itu kan nanti perawatannya juga udah lebih kompleks gitu istilahnya. Gitu, ya. Oke, dan ini mungkin kita perlu tahu nih Dok, namanya kayak awal mula atau mungkin perjalanan dari si ini gigi berlubang itu sendiri. Awal mulanya itu seperti apa Dok? Nah, untuk awal mulanya gimana sih, kenapa kok bisa jadi karies itu entah itu anak-anak ataupun orang dewasa. Ataupun orang dewasa itu sama aja. Jadi yang pertama, kita ini di dalam rongga mulut itu ada bakteri. Jadi memang ada bakteri atau biasa kita sebut dengan flora normal. Jadi itu ada bakteri jahat ataupun bakteri baik gitu ya Mas. Nah, bakteri ini itu pasti akan
mengeluarkan asam. Nah, kalau misalkan kita makan terus nggak sikat gigi atau misalkan sikat gigi tapi kurang bersih gitu ya. Nah, itu nanti sisa makanan itu dia akan sebagai sumber makanan dari bakteri itu. Nah, jadi bakteri ini yang kayak mengeluarkan asam, menghasilkan asam. Jadi asam-asam ini yang dia itu akan dan sisa makanan itu menempel di gigi. Oh, seperti Nah, itu. iya menempel di gigi dan produksi asam itu tadi yang menyebabkan gigi ini berlubang. Iya, gitu. Jadi kayak penyebabnya juga dari makanan. Iya, dari makanan. Makanya kalau misalkannya kita sikat gigi itu juga harus bersih gitu ya. Terus Nggak habis cuma itu sekedar rajin sikat gigi. aja ya. Iya, benar. Nggak cuma sekedar sikat gigi aja gitu. Dan apalagi sebenarnya di dalam rongga mulut kita ini kita kan memproduksi kalau kita nyebutnya saliva. Saliva, tapi kalau bisa bahasa awam kayak air liur, air ludah. Nah, itu. Sebenarnya air liur atau air ludah itu dia itu pertahanan dari kita sendiri dari tubuh gitu. Iya, dari tubuh kita sendiri. Nah, itu sebenarnya juga membantu dalam dalam membersihkan juga. Gitu. Membersihkan dari bakteri. Iya, membersihkan dari bakteri gitu. Apalagi membersihkan dari asam-asam yang dihasilkan dari bakteri tadi itu juga kan, Mas. Nah, makanya kalau misalkannya anjuran dari sikat gigi itu kan 2 kali sehari. Ya, setelah sarapan sama sebelum tidur. Nah, itu karena pengaruhnya juga kalau misalkan yang setelah sarapan, kalau misalkan setelah sarapan itu kenapa kok setelah sarapan gitu ya? Bukan setelah makan siang. Bukan setelah makan siang. Kalau misalkan yang setelah sarapan itu kenapa sih? Karena kan tadi ya habis makan. Terus kan sisa-sisa makannya pada nempel. Nah, itu makanya kita harus sikat gigi karena untuk membersihkan itu. Jadi biar menghambat dari produksi asam dari bakteri tadi. Terus kalau misalkan kenapa kok malam hari sih gitu kan? Kenapa malam hari dan sebelum tidur? Karena kalau misalkan malam hari sebelum tidur itu produksi air liur atau air ludah kita itu nggak sebanyak biasanya. Jadi produksinya itu menurun. Istilahnya menurun. Nah, karena produksi menurun, jadi kan harus ada tambahan proteksi lagi, maksudnya tambahan ekstra gitu ya. Makanya harus sikat gigi sebelum tidur gitu. Seperti itu ya Sobat Citra ya. Mungkin kita baru tahu nih kenapa harus sebelum tidur nih. Iya. Diusahakan banget ya, bahkan wajib ya untuk gosok gigi. Iya, betul. Ini soalnya produksi liur ketika malam hari itu ternyata berkurang ya. Iya, ternyata berkurang. Gitu. Nah, ini seberapa hebatnya si bakteri ini sih, Dok, kok sampai bikin sebuah gigi ya yang dimana itu kan keras banget kan, ya kan. Terus kita juga udah sering nih sikat gigi, maksudnya kayak udah rutin juga sikat gigi gitu kan. Terus ada air liur juga yang melindungi, tapi kok masih tetap ini ya, Dok ya. Apa namanya? Ini juga. Gigi berlubang. Gigi berlubang juga gitu, atau karis gigi. Kenapa kok tetap ada gigi berlubang gitu ya, Mas ya? Padahal udah sikat gigi, terus habis itu udah ada proteksi dari tubuh kita ya, air liur, air ludah itu tadi. Kenapa kok masih tetap bisa kena gigi berlubang? Nah, itu faktornya juga sebenarnya banyak banget, Mas. Jadi faktornya itu juga banyak banget. Terus kayak mungkin sikat giginya bisa kurang bersih gitu, atau misalnya cara sikat giginya juga salah. Nah, itu juga bisa, Mas. Karena kan kalau misalkan cara sikat giginya salah, otomatis pembersihannya juga kurang baik ya, kurang bagus gitu. Itu makanya bisa bikin si bakteri tadi itu menghasilkan asam. Nah, asam inilah yang akan istilahnya kayak mengikis lapisan gigi gitu. Bertahun-tahun ya, Dok ya. Iya, jadi itu ya bisa berbulan-bulan juga. Bisa bertahun-tahun. Jadi makanya kalau misalkan udah ada gigi yang berlubang walaupun kecil, itu sebaiknya langsung ditambal gitu. Makanya kita dianjurkan untuk datang ke dokter gigi. Iya. Sekitar 3 atau 6 bulan ya. Iya, 3-6 bulan sekali gitu. Karena buat apa? Buat dicek lagi kan. Misalkan udah ada gigi yang berlubang, terus udah ditambal, terus nanti mungkin gigi-gigi yang lain seperti apa gitu. Karena kalau misalkan gigi itu nggak segera ditambal, dia akan otomatis akan meluas. Selain meluas, itu juga bisa geser-geser lagi ke gigi-gigi yang lain. Jadi kayak rentet-rentetan gitu. Iya, jadi memang harus ini ya, Dok ya, ketika baru kelihatan itu langsung diatasi ya. Iya, betul. Sebaiknya gitu begitu. Oke, gitu ya Sobat Citra di Wonosobo dan di mana-mana. Kita masih bersama Dokter Gigi Rizky ya. Ini sedang intensif di Puskesmas Wonosobo 1 ini. Di Wonosobo bakal berapa lama nih, Dok? Kurang lebih 6 bulan sih, Mas. 6 bulan ya. Wah, luar biasa banget ya. Oke, dan kita lanjut lagi, Dok. Ini
ini mungkin kita bahas tentang gigi itu sebenarnya juga banyak sekali Sobat Citra yang yang bergabung biasanya kan. Nah ini kenapa sih Dok? Kesehatan gigi dan mulut ini sangat penting untuk kesehatan tubuh secara keseluruhan. Nah, iya. Jadi kenapa kok penting banget ya, Mas ya? Karena pertama, rongga mulut, baik gigi, kemudian lidah, kemudian bibir, itu kan pintu utama ya, Mas ya. Pintu utama masuk dan itu tuh pintu utama masuknya segala penyakit gitu. Jadi memang kita harus benar-benar menjaga kesehatan gigi dan mulut karena itu merupakan rongga pertama yang masuk ya. Jadi semua penyakit itu bisa dilihat juga dari keadaan gigi dan mulut gitu. Begitu ya. Jadi apa yang kita makan itu kan apa aja dimakan ya Dok. Iya, ya? nah itu Kan apalagi. masuk ke mulut ya kan. Iya. Terus banyak juga makan makanan yang membantu bakteri itu untuk memproduksi asam tadi ya, Dok, Asam ya? tadi ya yang mengikis gigi itu tadi. Apalagi kalau misalnya kita nggak rutin gosok gigi ya Dok ya. Waduh bahaya banget nih ya. Dan ini selain gigi berlubang nih Dok, biasanya yang dialami masyarakat ya keseluruhan di Indonesia nih apa Dok selain gigi berlubang atau selain gigi berlubang ya Mas ya, sebelum kalau misalkan untuk selain gigi berlubang itu biasanya kan ya itu tadi sisa akar tadi loh Mas. Sisa akar tadi itu berasal dari gigi berlubang yang lama nggak dirawat, akhirnya dia menyisakan sisa akar gitu. Terus selain itu juga yang paling banyak itu mungkin ini Mas, impaksi. Pernah denger nggak? Impaksi. Oh yang itu bukan sih yang gigi belakang, iya gigi belakang Gigi miring, bungsu ya? iya gigi bungsu. Nah iya. itu banyaknya juga kayak Impaksi gitu. ya? Iya impaksi. Kemudian untuk kasus lain itu juga ada mungkin apa ya Mas? Kalau bahasa awamnya itu di lidah itu ada putih-putih gitu. Oh kayak jamur itu nggak sih? Iya kayak jamur, iya bener. Nah itu juga banyak gitu kasusnya. Itu penyebabnya apa Dok kalau jamur? Kalau jamur itu penyebabnya juga banyak ya Mas. Biasanya itu kalau misalkan ada putih-putih di lidah itu bisa ada campuran dari jamur, campuran dari bakteri gitu ya, kayak kuman-kuman gitu. Itu campurannya itu banyak banget gitu. Makanya kalau misalkan selain anjuran dari sikat gigi 2 kali sehari, itu kita juga harus sikat lidah gitu. Jadi lidahnya harus disikat gitu. Iya, dan itu juga biasanya terlihat pada bayi juga ya kan? Iya, Padahal kalau kan misalkan giginya belum ada iya, Dok, ya kan? kalau bayi itu biasanya kadang kan sisa-sisa dari ASI gitu ya, terus dari nempel di susu. lidah ya. Kalau misalkan untuk mungkin untuk bayi ya Mas ya, atau untuk balita yang misalkan dia lidahnya itu ada putih-putihnya, itu nanti bisa dibersihkan pakai kasa yang dililitkan di jempol, kemudian dicelupkan di air hangat, baru nanti diusap satu arah gitu. Di Caranya untuk lidahnya membersihkan itu iya ya. benar di lidahnya. Soalnya itu juga bisa menyebabkan ini ya Dok ya, permasalahan pada mulut ya. Iya betul, itu kan bisa jadi infeksi juga di keadaan gigi dan mulutnya gitu ya Mas. Dan kalau misalnya bayi Dok yang belum ada giginya ya, ini kalau misalnya ada masalah di mulutnya ini bisa mempengaruhi pertumbuhan giginya nggak? Nah itu juga bisa jadi salah satu faktor juga Mas. Kenapa kok untuk bayi kemudian balita itu kita juga harus merawat giginya itu sedini mungkin gitu. Karena kalau jadi usia pertumbuhan gigi itu dimulai dari pertumbuhan gigi itu dimulai dari saat kandungan. Saat usia kandungan itu 4 bulan dalam kandungan. Itu udah ada pertumbuhan gigi, tapi itu baru benihnya doang. Belum muncul. Belum. Kalau misalkan muncul di permukaan itu dia untuk gigi susu ya Mas. Itu di usia kurang lebih 6 bulan. 6 bulan setelah kelahiran. Iya, itu biasanya giginya udah mulai muncul. Nah, pada saat gigi itu udah mulai muncul ataupun sebelum itu kita juga harus membersihkan dulu, membersihkan giginya dulu. Membersihkan gusinya, lidahnya. Iya kan karena belum punya gigi ya, Mas. Nah, nanti ketika udah ada giginya itu juga kita harus membersihkannya juga lebih lebih ekstra lagi gitu istilahnya. Jadi biar nggak ada gigi yang berlubang gitu. Ini mumpung masih bahas tentang gigi bayi atau gigi anak ya Dok ya. Nah ini biasanya kan kalau gigi mau tumbuh ya, ini kan ada yang ini ya Dok ya, sakit gitu ya. Oh iya, ada yang sakit. Itu tanda-tandanya betul. gimana sih Dok untuk gigi yang tumbuh pada bayi? Nah, kalau biasanya tanda-tanda gigi mau tumbuh pada bayi ya Mas, itu pertama biasanya itu
gusinya tuh kayak gatel, istilahnya kayak gatel gitu ya. Nah itu cuman kan anak-anak namanya bayi kan dia nggak bisa ngomong ya. Berarti kadang kan biasanya dia mungkin nangis, terus nggak mau makan, iya padahal gatel gitu ya istilahnya. Nah itu karena dia kan ganggu ya mungkin karena dia nggak bisa ngomong. Kita aja kalau gatel tuh juga agak nyaman kan. Iya bener. Nah si bayi kan belum bisa. Makanya belum bisa ngomong lagi. Jadi bisanya kan nangis ya. Jadi mungkin dia sering nangis, rewel ya. Terus habis itu nggak mau makan gitu. Terus seandainya juga itu biasanya kayak ada putih-putih di gusinya. Ya itu berarti tandanya dia kayak udah mau udah mau muncul nih giginya. Terus juga ada juga kasus yang biasanya ditandai dengan kemerahan dulu. Iya, jadi di gusinya ada kemerahan. Iya, di gusinya ada kemerahan. Nah, itu berarti kan tandanya ada peradangan ya, Mas. Nah, kadang ini peradangan ini yang biasanya bikin anak itu panas, iya kadang hangat, iya demam gitu. Itu yang menyebabkan anak ini tuh demam karena ada keradangan gitu. Nah ini juga penting sekali buat orang tua ya dok ya. Kadang kan juga panik nih, apalagi kalau misalnya kayak baru pertama punya bayi gitu kan. Nah ini bagaimana sih dok cara mengurangi rasa tidak nyaman pada bayi saat giginya tumbuh gitu? Nah untuk rasa tidak nyamannya ya Mas, kalau misalkannya dia ada demam, mungkin bisa dikasih obat penurun panas, penurun demam gitu ya. Terus kalau misalkannya untuk mengurangi di gusinya itu gimana? Nah itu bisa dipijat gusi istilahnya. Jadi pakai kasa tadi terus dipijat-pijat di bagian gusi yang mungkin ada kemerahannya atau di bagian gigi yang mau tumbuhnya itu. Jadi bisa untuk mengurangi gitu istilahnya. Ada terapinya ya dari dokter gigi ya? Iya. Tapi ibu-ibu juga sebenarnya bisa mengikuti langsung iya karena kan cukup pakai kasa aja yang dililit tadi pakai air hangat ya. Terus habis itu dipijit-pijit aja di bagian gusinya gitu. Itu pentingnya kita untuk cari-cari informasi nih. Iya betul. Sebagai ibu, apalagi ibu muda ya. Ibu muda ya nih harus banyak pengetahuan ya dok ya. Iya betul. Iya kayak dengerin podcast ATTS ya. Kita selalu bersama dokter gigi ya kan. Nah ini juga sangat bermanfaat untuk kita semuanya supaya kalau misalnya masalah-masalah seperti ini tuh kita nggak bingung ya dok ya. Iya benar. Iya nggak panik ya. Orang kalau udah panik ya kadang gitu ya dok ya. Iya buyar semuanya. Nah kadang kasihan bayinya gitu kan, harus dilempar ke sana sini gitu kan. Takutnya nanti kenapa-napa, terus juga bawa ke rumah sakit ini, ke rumah sakit itu ya kan. Oke gitu ya Sobat Cita. Dan ini untuk mengetahui ya kondisi gusi gitu ketika bermasalah gitu ya dok ya pada orang dewasa dok nih. Ini biasanya gusinya bengkak atau bagaimana dok nih? Kalau untuk permasalahan gusi ya Mas ya pada dewasa. Nah ini tuh juga sebenarnya banyak juga kasusnya. Itu kita sebut kalau misalnya dalam dunia medis itu namanya gingivitis atau periodontitis. Gingivitis atau periodontitis. Nah gingivitis itu peradangan pada gusi. Jadi biasanya gusinya tuh merah-merah, terus kayak bengkak-bengkak, kayak mendel-mendel gitu ya istilahnya, mendel-mendel. Terus kalau sikat gigi, nah ini biasanya apa yang menandai dia itu gingivitis? Kalau sikat gigi itu dia berdarah. Oh iya. Iya. Jadi salah satu tanda gingivitis atau peradangan pada gusi itu tandanya ketika sikat gigi itu dia berdarah. Nah untuk menanganinya tuh gimana? Kan kalau misalkan sikat gigi kan dia nggak bisa menjangkau semuanya, makanya kalau misalkannya dia itu udah ada tanda-tanda berdarah gusinya pada saat sikat gigi, nah itu kita harus ke dokter gigi. Untuk dilakukan apa? Biasanya dilakukan tindakan pembersihan karang gigi atau yang biasa kita sebut scaling gitu. Ternyata karang gigi juga bisa menyebabkan itu ya gusi berdarah ya? Iya benar ya. Jadi kan berarti karang gigi kan kadang ada yang kelihatan, kadang itu juga ada yang dia itu nggak kelihatan, jadi dia ketutup gusi. Makanya karena dia itu ada karang gigi dan ketutup gusi, itu yang bikin bikin peradangan, bikin berdarah gitu. Makanya dia harus dibersihkan. Dan yang bisa dibersihkan itu ke dokter gigi ya, karena kan ada alatnya. Iya, gitu. Ini kan karang giginya kadang kan masuk ke gusi ya dok ya. Nah itu yang juga yang ini kan harus diambil ya. Ketika udah diambil, ini bisa kembali ke normal nggak? Nah iya, kan nanti kan ada, jadi tubuh kita kan ada proses penyembuhannya sendiri gitu ya Mas. Jadi setelah karang gigi itu nanti dibersihkan, nanti tubuh kita itu dia ada pertahanan sendiri. Jadi pertahanan tadi yang bisa menyembuhkan dari peradangan gitu. Jadi
butuh waktu juga ya. Iya, butuh Tapi waktu. harus dibersihkan ya, Dok. Iya, memang itu harus dibersihkan. Kenapa kalau misalnya nggak dibersihkan, Dok? Nah, itu pengaruhnya nanti efeknya jangka panjang itu juga banyak banget ya, Mas. Karena kalau misalkan karang gigi yang dibiarkan menumpuk pertama, itu nanti juga bisa jadi infeksi ya, peradangan yang jadi terus-menerus kan tidak baik. Iya, iya. Akhirnya apa? Kayak ada penurunan tulang. Iya. Jadi penurunan tulang yang menyangga gigi kan tulang kan gigi kita itu aslinya disangga sama tulang juga. Gitu. Iya, sama ada jaringan-jaringan lain yang menyangga. Kalau misalkan itu karang gigi nggak segera dibersihkan, itu menyebabkan keradangan, kemudian infeksi, dan itu menyebabkan tulang yang menyangga gigi kita itu turun. Oh, gitu. Nah, karena tulang yang menyangga gigi kita itu turun, akhirnya gigi kita goyang. Nah, itu. Nanti banyaknya rontok ya, Dok. Iya. Ya. Jadi ompong Giginya nih banyak ya. yang goyang itu nanti. Iya, nanti jadi Bergoyang dia. Nanti jadi ompong sebelum waktunya ya, Dok ya. Iya, benar. Oke. Nah, ini dampak jika kesehatan gigi dan mulut tidak dijaga dengan baik ini apa sih, Dok, dampak bagi tubuh kita, Dok? Selain tadi Dampaknya bisa ini ya menyebabkan tulang di sekitar gigi itu turun ya. turun, iya. Sebenarnya dampaknya ya banyak juga ya, Mas ya. Kan apalagi kalau misalkan gigi ini kan membantu kita sehari-hari juga, kayak membantu dalam berbicara, kemudian membantu dalam mengunyah. Nah, kalau misalkan banyak permasalahan gigi dan mulut, jadi kalau misalkan kita ngomong bisa jadi nggak jelas karena giginya banyak hilang, terus giginya banyak yang kayak krowok-krowok gitu ya. Jadi kan untuk membantu kita dalam berbicara sehari-hari itu juga jadi nggak jelas, kayaknya kayak cadel gitu tapi aslinya itu bukan cadel gitu loh. Karena Gitu. permasalahan itu Karena sendiri permasalahan ya. itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, karena gigi kan membantu kita makan ya. Kalau misalkan giginya banyak yang lubang terus banyak yang hilang, kan itu juga ganggu dalam kita makan. Iya, proses pengunyahan ya. Kalau misalkan proses pengunyahan itu terganggu, kan nutrisi yang kita makan gitu ya, nutrisi apa namanya, asupan yang kita makan kan jadi berkurang ya. Iya. Jadi kan pengaruhnya bisa berat badannya kurang, Turun, berat ya. badannya turun. Kemudian penyakit lain itu juga bisa. Apalagi kalau penyakit yang keradangan gusi itu juga nanti bisa bisa mengarah ke yang lain, penyakit yang lain gitu. Terus selain itu tadi kan gizinya jadi kurang ya, Mas ya. Gizinya kurang, terus kalau misalkan pengunyahan, seharusnya misalkan pengunyahannya itu selama beberapa menit ya. Tapi karena dia itu giginya hilang, terus habis itu giginya banyak yang berlubang, jadi kan kayak ngunyahnya jadi cepet-cepet langsung ditelan. Nah, itu akan mempercepat jadi lambung itu akan bekerja lebih keras. Iya, gitu. Apalagi makannya makin banyak gitu kan. Tetap banyak tapi pengunyahannya terganggu. Iya. Oke. Dan ini juga tentunya kita harus menjaga kesehatan gigi kita ya, Dok ya. Dan tadi juga udah disebutkan bahwa paling nggak sikat gigi itu 2 kali sehari ya, itu setelah sarapan dan sebelum tidur. Iya, Nah, ini kalau lebih dari 2 kali boleh nggak, Dok? Nah, tapi sebenarnya kalau misalnya kayak kelebihan itu juga nggak boleh. Iya. Gitu. Kenapa kok kelebihan itu juga nggak boleh? Kan namanya kalau misalnya berlebih itu juga nggak baik ya, Mas ya. Iya, jangan berlebih-lebih. Iya, jangan berlebih-lebih gitu. Kenapa kok nggak boleh? Karena biasanya kan kalau 3 kali sehari, kadang ada yang ditanyain sikat gigi berapa kali sehari? 3 kali sehari. Kapan aja? Waktu mandi. Itu kan tadi kan kita tujuan utama kenapa kok setelah sarapan dan sebelum tidur yang kayak udah sebelumnya tak jelasin ya, Mas ya. Karena kayak gitu. Terus kalau misalkan yang kelebihan itu kenapa nggak boleh? Karena kan di pasta gigi dan kalau misalkan sikat giginya dia terlalu keras, dia itu nanti kan akan merusak enamel. merusak jaringan terluar gigi gitu kan istilahnya gitu. Makanya itu juga nggak boleh kalau misalkan terlalu lama gitu, atau berkali-kali dan terlalu sering ya. Maksimal berapa, Dok? Ya sebenarnya 2 kali sehari sebenarnya sih, Mas. Itu emang anjuran yang tepat gitu. Oke. Soalnya ini juga berpengaruh pada enamel gigi ya, ataupun jaringan terluar tadi. Iya, jaringan terluar itu gigi kan bisa gitu. rusak ya, Dok ya, kalau Iya, misalnya benar. Kan kadang juga gini, Dok, kayak kita tuh sikat gigi pengen bersih, makanya keras banget tuh biar cepet aja, biar cepet bersih. Ternyata itu salah ya, Dok. Itu juga salah karena ada cara gimana sikat gigi itu lebih bersih dan juga lebih tepat gitu, maksudnya untuk cara-caranya gitu. Cara yang paling tepat untuk sikat gigi pada anak dan orang dewasa sama nggak?
Sama sebenarnya, Sama kurang ya? lebih sama. Cuman kalau misalkannya dewasa biasanya kan udah ada radang-radang di gusi ya Mas ya. Jadi mungkin nanti untuk sikat giginya itu juga sama kayak ada pijat gusinya istilahnya. Oh. Jadi memang ada metode-metode untuk sikat gigi gitu. Jadi ada beberapa metode Oke, gitu. iya. Untuk penggunaan apa sikat gigi ya dok ya? Ini apa namanya ada aturannya nggak kayak misalnya anak-anak harus yang gimana, orang dewasa harus yang gimana, Oh ya, gitu. ya baiknya kalau misalkan untuk sikat gigi ya Mas, itu kita pilih yang sikat giginya itu yang lembut. Yang lembut. Jadi nggak boleh yang terlalu keras Iya, gitu. kan ada tuh dok yang sikat gigi tapi keras juga sih. Iya kan Iya, ada ya yang itu bulu sebenarnya sikatnya buat keras apa? gitu ya. Itu sebenarnya buat apa dok? Kalau misalkannya bulunya yang sikat keras itu juga sebenarnya masih bisa. Masih Cuman bisa. kan kalau misalnya bulunya terlalu keras itu nanti akan bukan merusak sebenarnya kayak apa ya? Mengganggu ya. Mengganggu kalau misalkan kita sikat gigi gitu loh. Karena kan kalau misalkan sikat gigi itu kan dari gusi ke gigi. Nah, itu nanti mungkin bisa lebih mengganggu ke iya. gusinya Gusinya, sebenarnya. ya. Iya, makanya dianjurkannya yang lembut gitu. Iya, jadi bertanya-tanya nih kenapa dibuat sikat gigi yang keras gitu ya kan? Kadang kalau mau belanja kan juga lihat tentang. Biasanya yang paling murah ya. Yang lebih murah. Oke, mungkin itu buat sikat yang lain kali ya. Oke, ini jenis sikat gigi dan pasta gigi ini berpengaruh nggak dok buat kesehatan gigi kita? Nah, kalau misalkan sikat gigi kan tadi yang udah saya bilang ya Mas, itu yang pilih yang lembut, bulu sikatnya yang lembut. Sedangkan kalau untuk pasta giginya gimana? Nah, kita pilih pasta gigi sebenarnya kan sekarang udah banyak ya merek pasta gigi dan sesuai kebutuhan kita. Nah, tapi untuk yang bagus itu pilihlah pasta gigi yang mengandung fluoride. Fluoride itu suatu kandungan yang bisa istilahnya kayak melindungi gigi kita dari asam-asam tadi yang dihasilkan oleh bakteri gitu. Oke, nah ini untuk pasta gigi dok, ini yang dianjurkan untuk kita tuh yang mengandung apa dok? Nah, itu kan banyak tuh pilihan dok, kadang kan bingung juga. Kan kadang kan ada yang giginya berlubang tuh, ya kan udah berlubang. Ada yang belum berlubang. Nah ini kita milih pasta giginya tuh yang gimana? Nah, untuk baik yang berlubang atau tidak berlubang itu memang bagusnya yang mengandung fluoride tadi. Mengandung fluoride. Iya, mengandung fluoride. Dan sekarang kan juga udah banyak pasta gigi yang mengandung fluoride ya Mas ya. Jadi nanti mungkin bisa dibaca lagi di kandungan komposisi dari pasta gigi. Itu nanti cari gimana yang fluoride-nya seperti apa kayak gitu ya. Terus habis itu untuk kenapa kok kita pilih pasta gigi yang mengandung fluoride? Karena pasta gigi yang mengandung fluoride ini kan berfungsi atau berguna untuk melindungi gigi dari asam-asam yang dihasilkan bakteri tadi. Makanya istilahnya kayak melapisi gitu. Makanya kita pilih pasta gigi yang mengandung fluoride. Nah, terus ini saya juga mau ngasih tahu juga ya Mas ya. Untuk pasta gigi yang digunakan ketika kita sikat gigi itu juga tidak boleh terlalu banyak. Dan secukupnya dan secukupnya itu kemungkinan sebesar biji polong atau biji jagung. Oh iya. Jadi ya pokoknya. seujung sikat gigi lah gitu. Kurang lebih segitu. Jadi Cukup jangan segitu. termakan iklan ya. Itu kan kalau di iklan kan banyak ya. Mak pelotot gitu ya. Iya, nah itu. Iya, itu selain apa namanya boros juga ya kan. Iya. Ternyata nggak baik juga ya dok ya. Sebenarnya memang sekacang Secukupnya polong aja, ya atau sebiji jagung. Sebiji jagung gitu ya, Iya. bukan seumur jagung ya dok. Oke, ya ini kembali ke perawatannya dok kan. Ada juga, nah nih Riki kan lihat nih dokter Rizky pakai behel dok. Nah ini gimana sih cara sikat gigi bagi para pengguna behel dok? Nah ini tentunya langsung dari pakarnya dan langsung dari yang udah berpengalaman juga untuk pakai behel ya dok ya. Oh ya, jadi gimana sih cara bersihin ketika kita pengguna behel ya? Itu ada sikat gigi yang khusus pengguna behel. Ya, jadi mungkin nanti teman-teman bisa browsing sendiri kayak sikat giginya itu gimana. Biasanya berarti khusus dong? Iya, memang sikat giginya khusus gitu. Karena apa kan ada behelnya masih di tengah-tengah gigi. Nah itu sikat giginya ada sikat gigi khusus gitu. Dan ya buat teman-teman semuanya baik pengguna behel ataupun tidak, memang sebaiknya itu kita juga membersihkan membersihkan gigi yang di antara gigi-gigi itu menggunakan benang gigi atau biasa kita sebut dengan dental floss. Dental floss. Iya. Jadi kita bisa pakai benang giginya itu dimasukkan di antara kedua gigi. Jadi misalkan gigi, kemudian gigi terus dimasukkan di sela-selanya. Iya. Terus itu kita bersihkan pakai benang gigi. Jadi kayak istilahnya
tarik gitu. Cuma nanti untuk tutorialnya gimana kan tutorial sekarang juga udah banyak ya Di Mas YouTube ya. banyak. Ya di YouTube banyak Atau jadi mungkin bisa datang dilihat. langsung ke ini puskesmas. Oh boleh. Bisa langsung ketemu sama dokter. Iya, nanti ini. konsultasi ya Mas ya. Iya, Kan cuma 6 bulan di Wonosobo jangan Iya. sampai kelewatan. Bener. Iya, jadi gitu ya Dok. Jadi khusus ya pas Iya, giginya pas khusus enggak? kalau pas giginya sama aja sih Sama Mas. aja. Iya, ya tetap kita cara nyikatnya? Nah, cara nyikatnya tetap prinsipnya adalah dari gusi ke gigi dan Dari satu gusi arah. ke gigi dan satu arah. Iya, satu arah. Jadi kalau misalkan dari gusi ke gigi satu arah dan nggak, jadi misalkan dari atas ke bawah, misalkan gigi atas ya Mas ya, dari gusi ke bawah, di gusi ke gigi Iya. itu satu arah dan nggak boleh balik lagi ke atas lagi. Karena apa? Kalau misalnya balik lagi ke atas lagi itu kayak kotoran-kotorannya tuh nanti masuk lagi ke gusi masuk gitu loh. lagi. Iya, jadi memang harus satu arah. Ya, satu arah gitu ya. Satu arah. Dan misalkan dari kalau gigi atas ya dari atas ke bawah, kalau misalkan gigi bawah dari bawah ke atas. Istilahnya prinsipnya dari gusi ke gigi gitu. Oke, jadi harus telaten banget ya Dok ya Iya, kalau pakai betul. behel ya Dok ya. Iya, walaupun nggak pakai behel juga harus Telaten telaten. ya. Dan lebih telaten 2 kali lipat dong. Iya, benar. Gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya pakai behel ini juga memang harus ini ya Dok ya, ada triknya sendiri Iya, gitu ya. dan memang harus rajin kontrol juga Rajin gitu. kontrol juga. Iya. Berapa lama tuh kalau Kalau kontrol? misalkan Berapa untuk bulan sekali? kalau misalkan kontrol ke dokter gigi untuk pengguna behel ya, itu biasanya disesuaikan lagi sama behelnya itu jenis apa. Karena kan jenis behel kan juga banyak. Iya. Oh, gitu ya. Iya, memang ada jenis behel itu juga banyak gitu. Dan untuk kontrolnya nanti disesuaikan sama dokter yang menangani gitu, Oke. ya. Kalau dianjurkan berapa bulan Kan sekali? jadi ada tipe behel. Kalau misalnya behel yang konvensional itu biasanya 2 minggu sekali 2 minggu kontrol, sekali? ya, atau enggak 1 bulan gitu. Iya, Jadi iya. tergantung dokter yang merawat. Nah ini juga saya juga mau mewanti-wanti juga ya Mas ya. Kalau misalkan kita itu mau ngebehel itu sebaiknya ke spesialis ortodonti. Oh, ke Jadi spesialis iya, ortodonti. jadi memang harus ada memang ada spesialisnya sendiri gitu. Iya. Jangan asal aja ya. Iya, dan jangan ke tukang gigi. apalagi terbujuk rayu sama yang harga murah Iya, ya. Dok, ya. betul. Iya, kadang-kadang kan karena memang kalau pakai behel itu kan karena ada permasalahan pada gigi ya Dok ya. Ada juga yang memang untuk mempercantik, Mempercantik ya Dok ya, ya. estetik Tapi juga istilahnya. itu ada harganya juga ya Iya, kan. betul. Supaya terlihat estetik gitu kan ya Dok. Dan itu juga perawatannya nggak Iya, main-main nih. benar, ya harus kan? ekstra dan harus diawasin memang. Makanya kan kita harus kontrol gitu. Itu bisa itu masih Dok kayak kalau makan daging kayak gitu itu bisa ganggu nggak sih? Iya, sebenarnya mengganggu juga. Jadi makanya harus hati-hati kalau pengguna behel. Kenapa kok? Karena takutnya nanti behelnya lepas. Sedangkan kalau misalkannya behel lepas itu istilahnya kayak kita tuh mengulang progresnya gitu. Jadi mengulang dari awal lagi. Iya, walaupun nggak dari Iya. awal, tapi maksudnya ngulang progresnya. ngulang Seharusnya progresnya. misalkan udah di step selanjutnya, tapi karena dia belnya lepas, jadi balik lagi ke balik step lagi. sebelumnya Oh, gitu. gitu. Istilahnya Iya. kayak gitu. Iya, jadi nggak sembarang makan Iya. daging juga ya. Ini biasanya makan dagingnya 2, nah ini nanti dikurangi 1. Lebih ke ini mungkin disuir-suir, Disuir-suir ya, terus aduh. kecil-kecil, dipotong kecil-kecil Telaten gitu. banget ya Dok ya. Oh gini berarti kita masuk ke makanan ya Dok ya. Nah ini makanan atau minuman apa saja yang paling berpengaruh buruk terhadap kesehatan gigi kita Dok? Nah, kalau misalkan makanan yang berpengaruh paling buruk ya ke kesehatan gigi, itu contohnya kayak makanan yang banyak mengandung gula. Oh banyak mengandung gula, ini nggak baik buat gigi. Iya, nggak baik gitu. Terus kayak jadi contohnya kayak coklat, kemudian permen. Apalagi anak-anak kan suka permen, Iya, suka iya, coklat. iya. Yang dewasa pun juga suka kan Iya, Mas. iya. Ya itu nggak baik. Terus soda itu juga sebenarnya nggak baik buat kondisi gigi dan mulut gitu. gitu. Karena kan soda ada kandungan yang bisa mengikis gigi gitu. Oke, berarti soda ini nggak baik buat gigi ya Dok ya? Iya, nggak baik gitu. Makanya Kalau kita harus soda menggunakan. gembira gimana Dok? Itu kan ada gembiranya Dok. Kan tapi itu juga manis-manis karena susu Mas. Iya. Oke ya. Iya. Ya, itu cuma nama aja gembira. Kandungannya tetap bahaya buat Iya, gigi karena benar. iya kalau misalnya sekali 2 kali mungkin Iya nggak apa-apa masalah. ya, Tapi mungkin kalau bisa berlebihan nggak boleh iya ya, Dok, benar. ya. Jadi mungkin bisa dibatasin, dan kalau misalkan habis makan yang manis atau yang lengket-lengket itu kita bisa
mengantisipasi dengan berkumur gitu ya, berkumur dengan air putih gitu, cukup berkumur gitu. Terus nanti malam harinya tetap sikat gigi gitu. Oh gitu ya. Jadi emang ya kalau misalnya sikat gigi ini emang yang dianjurkan aja ya dok ya. Pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Gitu. Ya kalau kita kan dulu kan dari lagu ya dok ya. Habis bangun tidur ku terus mandi terus gosok gigi. Ya kan? Nggak sarapan dulu nih. Iya, jadi kebawa gitu ya. Iya. Oke, dan ini mungkin untuk konsumsi gula sendiri dok, ini yang berlebihan ini terutama pada anak-anak dok. Ini akan menyebabkan gigi yang gimana dok? Iya, jadi kalau misalkan dia tadi ya Mas udah anaknya konsumsi gulanya banyak, terus habis itu jarang sikat gigi, nanti kan jadi giginya banyak berlubang. Biasanya kalau anak-anak itu paling sering adalah di depan kan. Iya. Karies gripis, yang hitam-hitam itu. Iya, yang hitam-hitam itu biasanya kalau dari dunia medis kita nyebutnya rampan karies. Rampan karies. Iya, rampan karies. Jadi kita sebutnya rampan karies karena kariesnya itu biasanya di gigi atas dan gigi bawah. Dan itu juga banyak, maksudnya nggak cuma satu gigi, biasanya di beberapa gigi. Nah, kebanyakan tuh anak-anak seperti itu. Jadi rampan karies. Rampan karies ya, bukan sampurasun rampes. Bukan ya? Oh bukan. Tahu nggak dok itu dok? Nggak. Sunda ya mas? Iya. Oke, kok katanya dari mana? Dari Sunda gitu nggak ya? Oh masih dari Sunda? Enggak, dari Wonosobo aja ya, dekat Klaten ya. 3 jam ya dari Wonosobo. Iya 3 jam ya? dari Klaten. Oke, lanjut lagi nih dok. Nah ini kan kadang Ricky sering dengar tuh kalau misalnya minum air putih yang banyak ini juga berpengaruh pada kesehatan mulut. Nah itu benar nggak minum air putih yang banyak? Sebenarnya memang bagus ya minum air putih yang banyak, selain membantu dalam kesehatan gigi dan mulut, itu juga membantu dalam asupan cairan di tubuh kita gitu. Jadi itu sih mas, makanya kenapa kok kita tuh ada biasanya kan berapa liter ya? 8 gelas ya? 8 gelas kan? Iya, 8 gelas per hari. Itu sekitar hampir 2 liter ya? Iya, kurang lebih 1,5 sampai 2 liter lah. Iya. Nah, itu kenapa kok kita harus minum air putih yang banyak? Ya itu tadi kan biar kondisi cairan di tubuh kita itu juga terpenuhi gitu. Dan juga mungkin mulut jadi nggak kering banget ya dok ya? Iya benar, jadi nggak kering mulutnya gitu. Oke gitu ya. Dan ini dok, tadi kan kalau misalnya kita makan yang manis-manis, kemudian lengket gitu kan, nah ini kan juga nggak baik nih. Tapi kadang pernah Ricky dengar kalau misalnya kita konsumsi permen karet yang nggak mengandung gula tuh dok, itu katanya bisa membersihkan gigi ataupun itu benar nggak sih? Iya itu benar. Memang sudah ada studinya juga. Maksudnya udah ada penelitiannya maksudnya. Ya penelitiannya yang membuktikan bahwa kalau misalkan permen yang mengandung xilitol itu bahan ini bukan promosi ya. Permen yang mengandung xilitol. Soalnya ini juga menarik sekali sih. Iya itu juga bisa membantu gitu. Jadi kalau misalkan tapi itu juga nggak boleh berlebihan ya mas ya. Jadi memang harus sesuai porsinya, maksudnya ya nggak boleh sering-sering gitu. Soalnya kan juga bahan kimia juga kan. Jadi itu, tapi memang itu sudah ada penelitiannya dan itu bisa membantu untuk mencegah gitu. Oh gitu. Jadi kalau misalnya yang biasa makan permen karet, kalau misalnya nggak makan permen karet tuh agak kayak salit gitu ya dok ya. Nah itu mungkin bisa diganti dengan permen karet. Itu ada di mana dok kalau beli kayak gitu? Ada di ini nggak sih? Gitu nggak sih? Ada biasanya ada gitu. Atau mungkin sekarang kan udah zamannya apa-apa online ya mas ya. Di online juga banyak juga, ya. Soalnya kadang kalau misalnya kita nggak ngunyah tuh kayak agak kering dok ya. Kalau misalnya kita ngunyah tuh kan kayak ini air liurnya jadi jadi banyak gitu kan ya. Iya terangsang untuk gitu ya. Oke, jadi menarik sekali nih Sobat Citra ya. Dan ini dok kalau misalnya kita nih minum soda kan soda tuh biar kalau misalnya kalau langsung mengenai gigi itu kan nggak baik ya buat enamel gigi ataupun buat kesehatan gitu. Nanti kalau misalnya kita minumnya pakai sedotan itu gimana dok? Sebenarnya untuk minum pakai sedotan ataupun enggak sebenarnya juga sama aja. Iya, sama aja. Karena kan tetap ada kandungan zat yang dari soda itu ya Mas ya itu. Makanya kalau misalkannya kita minum yang manis-manis atau minum soda itu mungkin bisa dibilas pakai air putih tadi, berkumur dengan air putih gitu. Iya, berarti habis minum soda langsung minum air putih aja. Iya, tapi kan juga untuk konsumsi soda juga nggak boleh banyak-banyak ya Mas, tetap itu. Juga buat kesehatan kita juga karena banyak mengandung gula ya dok ya. Oke, dan ini untuk yang perokok nih dok.
Nah, ini perokok aktif. Nah, ini bisa kan ada kandungan tarnya tuh kan yang kadang bisa menyebabkan flek kayak kekuningan. Oh iya, bisa merubah warna gigi gitu Iya, ya. itu Dan benar nggak? Benar iya benar-benar. Jadi kandungan dari rokok itu juga bisa menyebabkan perubahan warna pada gigi. Jadi istilahnya kayak zatnya itu ada yang menempel dan dia itu ya itu tadi karena kan di rongga mulut kita ada bakteri ya Mas Iya. ya. Ya itu jadi kayak berkolaborasi ya antara zat dari rokok dan juga bakteri itu. Tadi yang bisa menyebabkan pertama perubahan warna. Terus kedua biasanya ada kayak bintik-bintik gitu loh, bintik-bintik di gigi. Flek gitu. Kayak Plak gitu nggak iya sih? plak, maksudnya plak plak gitu. ya. Ya plaknya dan berwarna itu. Dan biasanya atau kita bisa nyebutnya stain. Stain. Ya, stain itu tadi bisa dibersihkan dengan pembersihan karang gigi. Oh, gitu. Iya, jadi kalau untuk perokok aktif Dok ini ada pasta gigi yang khusus nggak? Oh, nggak ada sih Mas sebenarnya kalau misalkannya dan apa namanya kalau misalkan perokok dan dia ingin apa ya istilahnya tadi kan giginya berubah warna nih, dia ingin mengembalikan giginya, mengembalikan warna giginya itu ke seperti semula atau lebih cerah istilahnya, itu bisa dilakukan tindakan namanya bleaching. Iya, bleaching. Bleaching itu jadi dia untuk menaikkan tingkat warna dari gigi gitu. Gitu ya. Iya, cuman kalau untuk tindakan bleaching itu juga nggak bisa dilakukan sendiri di rumah. Iya sebenarnya bisa, cuman kalau misalkan untuk kadarnya itu memang harus konsultasi ke dokter gigi gitu. Jadi memang sebaiknya kalau misalkan ingin tindakan bleaching, jadi bisa ke dokter gigi gitu. Oke, gitu ya bisa langsung ke dokter giginya langsung ya, Iya, Sobat Citra ya. Oke, dan ini mungkin kita ke ini ya Dok ya, apa namanya? Kayak pencegahan ya, pencegahan untuk gigi berlubang nih terutama pada anak-anak ataupun orang dewasa Dok. Khususnya pada anak-anak sih ya. Oh iya. Biar giginya tuh rapi gitu ya kan. Kalau giginya rapi sampai dewasa tuh kan seneng gitu kan, Iya. nggak ada gangguan. Ya, kalau untuk pencegahan dari supaya gigi itu rapi, yang pertama ketika di usia pertumbuhan atau di usia apa ya saatnya gigi itu tanggal copot. Nah, jadi ibu-ibu semuanya dan jadi ibu-ibu harus tahu nih kapan gigi itu mulai copot dan digantikan gigi baru. Jadi kita harus aware nih kapan sih usia gigi anak ini bakalan copot dan digantikan gigi baru. Pertama kita harus aware dulu. Kedua untuk mengantisipasi kalau misalkan gigi anak kita itu udah goyang, nah itu bisa dilakukan pencabutan, bisa ke dokter gigi untuk dilakukan pencabutan. Kenapa? Karena itu untuk menjaga lengkung gigi gitu. Karena kalau misalkan giginya udah goyang nih, dirasa udah agak goyang, terus udah ada gigi yang mau tumbuh tapi nggak segera dicabut, itu nanti gigi yang dewasanya, maksudnya gigi yang permanennya itu akan tumbuh atau akan muncul di luar lengkung. Oh, gitu. Makanya ada yang apa namanya tumbuhnya tuh di luar itu ya Dok Di ya? luar lengkung. Di luar Jadi lengkung itu iya ya. ada yang maju, ada yang mundur. Makanya Nah, ada itu gitu salah satunya kayak gitu. tonggos gitu ya. Ya, benar. Bukan tongseng ya. Oke, Gitu, gitu ya Dok. Ya. gitu. Terus kalau pencegahan yang lain ya itu makanya tetap anak itu harus diajarkan sedini mungkin untuk sikat gigi gitu. Jadi harus semenjak dia giginya itu mulai muncul itu tetap harus dibersihkan gitu. Terus kalau misalkan anaknya udah bisa berkumur, itu tetap nanti diajarkan sikat gigi yang benar, kemudian berkumur dengan benar gitu. Oke, Dan ya. mengurangi makanan-makanan manis gitu. Waduh, ini kalau misalnya dibahas semuanya nggak cukup ya sehari ya Dok ya. Wah, Banyak luar gitu biasa. nanti. Ini udah nggak terasa Dok, udah hampir 1 jam Dok. Oke, gitu ya. Mungkin terakhir Dok, ini kan yang dengerin nggak cuman ibu-ibu, Iya, anak-anak. Ini juga ada orang tua juga yang mungkin giginya sudah habis nih Dok. Nah, gimana sih Dok tips perawatan untuk yang apa giginya tuh udah banyak yang tanggal Oh ya. ya, hilang gitu ya, Iya, udah copot. hilang, iya. Itu gimana Dok? Itu kan juga tentunya kayak apa namanya ini ya giginya nggak udah nggak sempurna lagi kan? Iya, nah Dulu. untuk merawat gigi yang udah hilang tadi ya Mas atau udah copot, sebaiknya kita itu menggantikan gigi yang udah copot itu dengan gigi tiruan atau gigi palsu lah misalnya. Iya, gigi palsu, iya. Walaupun memang sebaik-baiknya itu ciptaan Allah ya, ciptaan Tuhan gitu. Jadi tidak bisa menyamai istilahnya, iya. Tapi kan kita itu bisa apa ya istilahnya mencegah gitu ya, bisa biar kualitas hidupnya juga lebih
panjang. Nah itu karena dia akan mempengaruhi kualitas hidup kita gitu. Jadi makanya kalau misalkan banyak gigi yang hilang itu sebaiknya segera dibikinkan gigi tiruan atau gigi palsu gitu. Karena nanti kalau misalkan ada gigi yang hilang, gigi yang sebelahnya itu bisa bergeser atau gigi lawannya itu bisa turun atau bisa naik gitu. Dan tulangnya itu juga bisa turun gitu. Nah itu makanya kita harus sebaiknya memang memakai gigi tiruan. Karena kan kalau misalnya pakai gigi tiruan, pertama makanya jadi enak lagi, makanya jadi enak lagi. Bisa menikmati hidup Bisa, lagi. iya. Kan? Apalagi yang suka makan ini Nah, ya, itu. suka kuliner gitu ya. Oke, benar. gitu aja Dok, wah luar biasa banget Dok. Nih apa namanya keren sekali bisa ngobrol bersama Dokter Rizky ya, Sobat Citra yang baru 2 minggu. Ditekankan lagi ya Mas, 2 minggu. Tapi kan luar biasa banget ya Dok ya. Ini apa yang ilmu yang Dokter Rizky bagikan ini juga sangat bermanfaat untuk kita semuanya gitu ya. Iya, tugasnya kan 2 minggu, belajarnya udah bertahun-tahun Oh, kan. iya. Jangan salah loh Sobat Citra ya kan. Oke Dok, terima kasih ya Dokter Iya. Rizky. Sehat-sehat selalu, selamat Amin. menjalankan tugasnya di Puskesmas Wonosobo 1. Semoga betah ya. Amin. Betah di Wonosobo ya. Kayaknya betah deh, soalnya deket ya Dok ya, Klaten ya. Iya. Ditekankan lagi ya. Oke, demikian Sobat Citra. Terus nantikan TTS Tanya Tenaga Kesehatan setiap hari Kamis jam 10 sampai jam 11 siang ya. Akhirnya saya Ricky Wibisana pamit, Dokter Rizky juga pamitan. Keep on Sobat Asi Forever. Wassalamualaikum. Pareng.